menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, ditetapkan strategi meningkatkan koordinasi dengan lintas penegak hukum di laut, mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pengawasan SDKP di daerah, mengembangkan dan menerapkan sistem pengawasan terpadu, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan SDKP, meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta meningkatkan kerjasama pengawasan di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Lebih bagus, Bang. Bagus. Perlu pun dibakar aja dia. Benar juga. Dimusnahkan. Karena kita kan nelayan kecil, orang itu kan udah besar kali, Bang, pukatnya kan itu kan. Cuman ya, Bang, ya, mengganggu tanah juga itu, Bang. Menguruk kali kan itu kan. Ya. Sekarang kan udah kurang dia katro-katro kan. Agak lumayan sih kan itu kan. Ya. Boleh orang tuh bikin usaha itu, tapi ya jangan di bagian lingkungan dan lain kecil lah kan itu kan. Di wilayah kita lah, di wilayah kita bisa orang tua kan itu kan. Cuman janganlah daerah-daerah pinggir ataupun apa kan, jarak 100 mil dari pinggir lah kan gitu. Landun udah operasi di Indonesia nih, di Kalimantan Barat nih lah bagus, malah pendapatan kami besar. Kalau semenjak di kapal asing ditangkap, itu lumayan banyak. Sekarang masih ada, tapi tidak seperti dulu lah. Tapi ada di sebelah utara sana, di daerah Natuna lah. Perbatasan ya? Perbatasan. Kalau seperti kami naik kecil, tidak mandi musir, Bang. Kenapa? Karena kapalnya terlalu besar. Kadang-kadang dia buat senjata, kadang-kadang kita ngusir mungkin kena tabrak. Kita nengok dia jauh ya, dia buat gini, kita udah kena usir, dia yang ngusir kita, bukan kita yang ngusir dia. Kami cuma minta bisa dioperasikan ya, tol ini. Kalau kami nak ngarap bantuan pemerintah itu lama. Lama. Cuma kami minta bisa operasi di bawah 30 GT lah. Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Pengembangan usaha kelautan dan perikanan dapat digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi penghasil produk perikanan terbesar di dunia. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menjadikan sektor ini sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional. Diperlukan upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan politik dan ekonomi serta iklim sosial yang kondusif. Sayangnya, sejumlah wilayah laut di Indonesia kerap menjadi korban aksi penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Untuk mengatasi permasalahan illegal fishing di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan tindakan penenggelaman kapal sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yaitu dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sekarang di Undang-Undang Perikanan pasal 69 yang sudah jelas melanggar dan cukup alat bukti bisa dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Makanya kita berembuk ini dalam artian biar pelaksanaan teknis di lapangan, khususnya penggunaan kapal dari Polair, dari TNI maupun dari KKP itu tidak bingung gitu. Selanjutnya, upaya tindakan khusus berupa penenggelaman juga dilakukan sesuai dengan pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yaitu benda dan atau alat yang digunakan dalam dan atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu, penenggelaman terhadap kapal-kapal illegal fishing
juga dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam KUHP. Sejak era pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, setidaknya dari bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Oktober 2015, telah ditenggelamkan sebanyak 107 kapal perikanan ilegal dari berbagai negara. Jumlah terbanyak berasal dari Vietnam, 39 kapal, kemudian dari Filipina, 34 kapal, Thailand 21 kapal, Malaysia 6 kapal, Indonesia 4 kapal, Papua Nugini 2 kapal, dan RRT 1 kapal. Konsistensi pemerintah dalam memberantas illegal fishing dan menenggelamkan kapal-kapal pelaku illegal fishing telah memberikan efek yang positif bagi nelayan Indonesia. Saat ini, berdasarkan temuan di lapangan dan pengakuan dari nelayan di berbagai daerah, setelah diterapkan kebijakan yang tegas terhadap pemberantasan illegal fishing, hasil tangkapan kapal-kapal nelayan meningkat signifikan. Selain itu, komitmen yang tegas dari pemerintah Indonesia terhadap pemberantasan illegal fishing juga memberikan dampak positif terhadap ekspor komoditas perikanan ke Amerika Serikat. Sejumlah produk perikanan Indonesia seperti kepiting beku, ikan sardin, daging kodok, ikan kaleng, lobster olahan, dan rajungan dibebaskan dari tarif bea masuk atau dengan kata lain dikenakan tarif 0% sejak tanggal 29 Juli 2015.